Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Ajeng Pratiwi. NPM saya 1021976. Prodi Akuntansi kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai resume dari Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi, yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi yaitu manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah menciptakan ruh kepadanya. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikatnya ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh yaitu untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Dari penciptaannya, manusia diberikan suatu amanah. Di antara amanah tersebut yaitu amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia diberi tugas yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Dalam memikul tugas ini, manusia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum munafik, kaum musyrik, dan kaum mukmin. Selanjutnya yaitu amanah al-khalifah atau kepemimpinan di muka bumi. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah. Dari 2 amanah tersebut, manusia akan mendapatkan suatu balasan, di mana Allah Ta'ala telah menyiapkan balasan tersebut, yaitu jika mereka yang melakukan kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan lebih dari apa yang telah dia lakukan. Sementara balasan bagi yang ingkar terhadap perintah Allah adalah azab yang keras, yang setimpal dengan keingkaran itu. Bagian kedua yaitu mengenai hakikat manusia. Di antara hakikat kita sebagai manusia yaitu 1. Kita merupakan makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Hakikat manusia selanjutnya yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk yang lainnya. Selain itu, manusia juga dibebani, bebas memilih, dan memiliki pertanggungjawaban. Bagian ketiga yaitu mengenai potensi manusia. Potensi diberikan kepada manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa potensi pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sempurna. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Dan bagian yang keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Dalam pandangan Islam, jiwa adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kemuliaan seorang hamba dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu dari manusia dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia. Yang kedua yaitu jiwa yang arruh, disebut juga nafsul lawamah, karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu. Yang terakhir yaitu jiwa yang kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang serta kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.